pintunya kenapa ditandain gitu? Saya udah melanggar adat di desa ini. Di sini, Neng, kita harus pergi. Kita harus Saya tak. Deden. Juga mau. itu pintunya kenapa ditandain gitu? Hey guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya guys. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film seru lagi yang berjudul Pamali Dusun Pocong. Film ini berkisah tentang 3 petugas medis yang ditugaskan di dusun terpencil Pulau Jawa, di mana dusun itu terkena wabah misterius mematikan hingga mereka diteror dengan banyaknya hantu pocong yang bermunculan. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like-nya ya guys. Gratis, terima kasih. Tak lupa Mimin doakan semoga kalian selalu diberikan rezeki yang melimpah. Siapkan cemilan dan posisi ternak kalian. Dan tak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita bahas alur ceritanya. Di awal terlihat seorang pria yang sedang sibuk sendirian menggali kubur. Ia bekerja keras menggali tanah dan memasukkan jasad ke liang lahat menggunakan bilah papan panjang. Setelah jasad dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhir, ia memiringkan jasad tersebut ke arah kiblat dan tersibaklah wajah jasad itu yang penuh luka bernanah hingga menghitam karena membusuk. Jenazah itu menutup umur di usia muda akibat dari wabah penyakit misterius. Pria bernama Mang Ujang ini pun tak luput terkena wabah mematikan itu hingga kakinya membusuk penuh nanah luka menganga. Mang Ujang lalu bersiul yang disambut dengan siulan lain oleh warga. Rupanya tak hanya satu jasad yang harus dimakamkan malam itu, banyak jenazah lain yang sudah dikafani menunggu giliran. Dan film pun baru dimulai. Lanjut kita diperlihatkan Mila, Gendis dan Puput yang mendapat tugas untuk menjadi relawan medis di dusun terpencil. Kabar adanya wabah mematikan di sana turut menyita perhatian pemerintah setempat hingga relawan bantuan pun turut diterjunkan secara regional. Ia masih menunggu 2 relawan lagi yang bertugas sebagai tukang gali kubur. Mereka sudah berjanjian untuk berkumpul di dermaga dusun Ciduku. Setelah tim medis menaikkan barang bawaan ke perahu, 2 pemuda menyusul dari kejauhan dan berlari menyambangi dermaga. Ternyata 2 pemuda itu adalah Secep dan Deden yang akan membantu mengurus keperluan pemakaman. Mang Yusuf langsung menaikkan barang bawaan para pemuda itu dan memulai perjalanan ke dusun sebelah. Pak, bagus namanya, Puput, salamin buat orang mana Gendis teh nama. Sepanjang perjalanan itu mereka saling berkenalan untuk mengakrabkan diri. Mila malah tertarik dengan simbol aneh yang terukir di bagian dalam perahu Mang Yusuf. Perjalanan itu memakan waktu cukup panjang hingga baru sampai di tujuan di sore harinya. Mang Yusuf memberikan petunjuk arah untuk menuju ke dusun itu. Para tim relawan harus berjalan kaki melewati hutan sejauh 3 jam lamanya. Mereka bergegas pergi sebelum langit gelap bersama Mang Yusuf selaku pengantar. Setelah melewati jalan setapak, mereka menyadari ada ornamen tak biasa yang digantung di sela pepohonan. Puput mengeluh keram dan menghentikan perjalanan sejenak. Gendis bertanya pada Mang Yusuf apa kegunaan dari ornamen kayu yang digantung di dahan pohon. Ternyata Mang Yusuf sendiri tak tahu apa fungsinya karena sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka kembali berjalan jauh hingga akhirnya sampai di ujung dusun. Perumahan warga tampak sepi dan terbengkalai, hanya menyisakan 1 anak kucing. Mang Yusuf menjelaskan jika warga berbondong-bondong mengungsi keluar dusun untuk menyelamatkan diri dari wabah penyakit. Sementara warga yang bertahan adalah mereka yang sudah terjangkit penyakit dan dirawat di bangunan bekas pabrik. Rumah kosong yang penghuninya meninggal semua akan diberi tanda silang dengan cat warna merah. Di waktu yang sama Anis Jati dan pemuda dusun yang tersisa sibuk mendata jumlah warga yang terjangkit wabah.
Mang Yusuf menyapa mereka semua sambil memperkenalkan para relawan yang melintas. Mau bantu. Abah muncul di desa ini. Sesampainya di ruang perawatan mereka dikejutkan dengan kondisi para pasien yang mengkhawatirkan. Mang Yusuf berkata warga dusun tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan manapun karena letak dusun yang terpencil dan jauh dari perkotaan. Mang Yusuf memperingatkan gendis yang menyentuh selimut pasien jika wabah itu bisa menular lewat sentuhan kulit. Mang Ujang yang menjadi tukang gali kubur satu-satunya di dusun itu ikut terserang wabah penyakit hingga wajahnya penuh benjolan. Mang Yusuf membawa para relawan ke gudang sebelah pabrik yang menjadi tempat sementara untuk pasien meninggal. Saking banyaknya jenazah yang belum dikubur, bau busuk sampai menyeruak keluar gudang. Semenjak Mang Ujang jatuh sakit tertular wabah, jasad semakin menumpuk dan tak terurus. Tampaknya Deden dan Cecep memiliki banyak PR untuk segera diselesaikan secepatnya. Mang Yusuf lalu mengantar para relawan ke tempat inap mereka. Para perawat mendapat tempat di rumah warga yang sudah tidak dihuni lagi, sementara yang lain mendapat tempat di rumah Mang Ujang yang bersebelahan dengan kuburan. Di dalam rumah itu terdapat peta buatan Mang Ujang sendiri beserta buku tata cara penguburan jenazah. Di belakang buku itu ada tulisan tangan Mang Ujang yang berisi kalimat mantra berbahasa daerah. Dari buku catatan kematian diketahui jika usia mayat di gudang sudah 3 hari lebih. Di tempat lain Puput menata barang bawaannya sembari mengamati foto di dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Di sudut ruang tamu terdapat payung hitam yang terbuka. Menurut kepercayaan setempat, membuka payung di dalam ruangan adalah hal tabu. Puput langsung menutup payung itu dan mengambil kapur barus untuk Milo. Ia sempat mengutarakan keresahannya terkait penyakit yang menimpa warga. Puput mengaku takut karena belum pernah menangani penyakit serupa yang mematikan. Mila mencoba menguatkan Puput dengan mengingatkan untuk tetap jaga jarak dan selalu pakai sarung tangan. Setelah mendapatkan kapur barusnya, Mila pergi ke gudang untuk menebar kapur barus ke sekitar jenazah. Anehnya satu kapur barus terlempar kembali ke dekat lututnya. Ternyata seekor tikus keluar dari balik kain penutup jenazah. Mila lari pergi untuk membantu gendis yang sibuk memasang infus bersama Cecep. Ya udah. Malam harinya Deden dan Cecep sudah sibuk menggali tanah agar bisa segera mengubur jenazah di pagi hari. Setelah menggali 5 lubang, Cecep duduk sejenak beristirahat. Deden masih terus menggali dan berkata jika mereka harus membuat 2 lubang lagi. Saat Deden menggali sendirian, Cecep terperanjat mendengar suara siulan yang saling bersahutan entah dari mana sumbernya. Deden ikut terperangah mendengar suara siulan warga di keheningan malam. Di waktu yang sama Mang Ujang mengevakuasi warga yang baru meninggal di rumahnya. Karena sudah kosong, mereka menandai simbol silang dengan cat merah di pintu depan rumah. Tiba-tiba ia mendengar suara di dalam rumah itu. Ia kembali memastikan sekali lagi jika rumah itu benar-benar tidak ada penghuninya. Setelah yakin tak ada orang di sana, dia mematikan lampu dan bergegas pergi. Karena ketakutan, ia tak sengaja menendang cat merah hingga tumpah membasahi lantai. Tak disangka genangan cat merah itu membentuk jejak kaki, membuat dia makin ketakutan dan berlari sekencangnya menjauhi rumah tersebut. Selesai mandi, Puput memeriksa ke ruang pasien setelah mendengar suara aktivitas warga di sana. Ia berpikir ada yang membutuhkan bantuannya. Saat berjalan menyusuri setiap ranjang, Puput tak bisa menemukan satupun pasien yang terbangun dari tidur mereka. Anehnya ada satu ranjang kosong. Mang Ujang mencekik leher Puput sembari berkata kubur. Sebelum akhirnya ia tumbang dan meninggal. Melihat hal itu, Mila langsung melakukan pertolongan untuk menyelamatkan nyawa Mang Ujang. Mila berkata hari itu sudah ada 4 orang yang meninggal dunia. Ia mencoba memastikan agar Puput tidak terkena sentuhan kulit pasien. Puput berkata jika ia baik-baik saja dan tidak bersentuhan langsung dengan Mang Ujang. Sementara itu gendis sholat isya sendirian di dalam kamar. Namun ia mendengar suara ketukan di kaca jendela yang ternyata
Gendis segera mengakhiri sholatnya dan memeriksa ke arah jendela kamar. Sosok pocong itu sudah menghilang dan wajah pocong mengerikan samar-samar terlihat dari balik mukena yang menyelimuti kepala Gendis. Di tempat lain Cecep tidur setelah lelah bekerja seharian menggali tanah. Suara ketukan pintu membangunkan dia. Cecep yang ketakutan menepuk Deden karena sudah lelah. Deden tidak mau membuka mata. Cecep akhirnya keluar untuk memeriksa siapa tamu yang datang. Nahasnya tak terlihat ada siapapun di depan pintu. Agar tidak terlalu gelap, Cecep menyalakan setiap tiang obor pemakaman menuju ke toilet. Tanpa disadari beberapa pocong muncul di balik semak belukar yang menatap ke arah kuburan. Cecep terperanjat mendengar suara desiran rumput kering yang terinjak kaki manusia dan ternyata Deden menghampiri rekan relawannya itu dan membawanya kembali ke dalam rumah. Eneng, si gadis dusun yang masih bertahan di dalam rumah, setia merawat sang ibu yang sakit keras. Ia membujuk sang ibu bernama Ceimah untuk ikut dirawat di bangsal pasien karena tim medis sudah sampai di dusun mereka. Ceimah sangat putus asa dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Ia memilih untuk tetap berada di dalam rumah dan menjalani sisa usia sebisanya. Hari berikutnya Puput bekerja sendirian hingga salah seorang pasien mengetuk pintu ranjang untuk memanggil perawat. Neng datang ke bangsal rawat untuk meminta relawan datang ke rumahnya dan memeriksa sang ibu yang sakit keras. Gendis menjelaskan jika tugas mereka di bangsal sudah sangat padat. Ia menyarankan agar ibu Neng dirawat di bangsal agar bisa dirawat secara intensif. Di sana Neng mengeluh karena sang ibu sendiri tidak mau dibawa ke bangsal. Di tempat lain Mila menemui Cecep dan Deden untuk memastikan jika jasad Mang Ujang sudah dikuburkan. Cecep berkata jujur jika ia belum bisa mengubur jasad Mang Ujang karena mayat yang sebelumnya masih menumpuk banyak. Mila memperingatkan Cecep dan Deden untuk lebih berhati-hati karena wabah penyakit yang menyerang warga sangat berbahaya. Kamu juga ayo sekarang. Melihat gadis kecil Eneng yang merengek minta bantuan, hati nurani Mila tergugah untuk menolongnya. Gendis memperingatkan Mila untuk tetap taat pada aturan pemerintah. Mereka tidak ditugaskan untuk berkunjung ke rumah pasien. Tugas mereka di bangsal sudah sangat banyak, apalagi Gendis kekurangan orang untuk gantian standby. Neng hampir menangis mengetahui kenyataan pahit hidupnya. Sang ayah sudah meninggal seminggu lalu dan kini ia hanya tinggal berdua dengan sang ibu. Mila berbisik meminta Neng untuk datang lagi nanti sore. Ia berjanji akan ikut datang ke rumah Eneng dan memeriksa kondisi Ceimah. Eneng langsung pergi dengan hati yang lega dan tenang. Puput yang sedang mengganti infus seorang pasien terkejut melihat pasiennya kejang-kejang. Gendis berteriak minta obat anti kejang pada Mila. Nahasnya obat penting itu sudah habis dikonsumsi, bahkan obat anti kejang pun ikut habis. Mengingat kondisi semua pasien sangat parah, Gendis meminta Puput dan Mila untuk menghubungi pusat agar segera dikirimkan obat tambahan. Cecep mengeluh tidak mendapat sinyal di ponselnya dan tak bisa menghubungi Mang Yusuf. Gendis menegaskan jika mereka harus mencari titik tertinggi di dusun agar mendapat sinyal. Saya ajak. Siapa juga yang mau terjebak di sini? Sorenya Mila pergi bersama Neng untuk menuju warung Ceimah yang ada di ujung dusun. Mila berkata jika ia hendak pergi ke toilet. Eneng mengajaknya ke rumah kosong milik teman Eneng yang sudah meninggal. Lantai rumah itu masih menggenang cat merah yang ditumpahkan jati beberapa hari yang lalu. Saat Mila pergi ke toilet, Neng menunggu di luar dan menyalakan api. Ia melihat gambar temannya yang bernama Sari sedang bermain dengan si Eneng. Di dinding rumah itu tampak foto mereka berdua yang sejak kecil bersahabat dekat. Sekelebat bayangan anak kecil terlihat mengintip dari belakang dan berlari mengejutkan Neng. Sesosok tangan gadis kecil muncul dari bawah meja untuk mengambil pensil. Neng menghampiri meja itu sambil memanggil nama Sari. Saat taplak meja disingkap, tak tampak ada siapapun di sana. Mendengar teriakan Neng, Mila lari menghampirinya. Neng menunjuk ke sebuah arah di mana kaki seseorang tampak bersembunyi di balik tirai rumah. Saat Mila hendak membuka tirai itu, muncul sosok hantu dari belakang tubuhnya. Eneng dan Mila lari ketakutan menuju ke warung Ceimah. Di waktu yang sama Cecep meminta Deden untuk menemaninya pup di toilet umum.
Agar tidak bosan Deden meminjam ponsel Cecep sembari mencari sinyal untuk menghubungi Mang Yusuf. Deden berjalan mendekati sumur di mana sinyal terlihat muncul dan tenggelam. Cecep meminta Deden untuk mengambil air dari sumur. Deden menimba beberapa ember air namun embernya tertahan sulit ditarik. Deden mengerahkan semua kekuatannya untuk menarik ember sumur hingga terjungkal ke tanah. Ember terlempar ke atas tanpa terisi air setetes pun. Deden yang ketakutan berteriak memanggil Cecep agar mempercepat proses pupnya. Cecep ikut panik mendengar teriakan Deden, hingga saat ia hendak berdiri tiba-tiba Cecep lari menuju rumah hinap para perawat karena tidak berani pulang ke kuburan. Ia menceritakan kejadian aneh selama tinggal di dusun terpencil itu. Gendis merasa ada yang janggal dengan kemunculan hantu pocong di dusun itu. Ia mencoba memastikan pada Cecep jika talinya sudah dilepas saat memakamkan jenazah. Cecep berani meyakinkan bahwa semua tali sudah dilepas, bahkan melepas tali pocong adalah prosedur awal yang harus mereka lakukan saat hendak memakamkan jenazah. Pupu teringat kata terakhir Mang Ujang sebelum meninggal yaitu kubur. Ia sendiri kurang yakin dengan arti kata kubur yang dimaksud Mang Ujang. Namun yang pasti mereka semua harus segera memakamkan semua jasad yang tersisa dengan cepat. Gendis menanyakan perihal Mang Yusuf sudah dihubungi atau belum. Deden memeriksa ponsel Cecep yang ternyata pesan untuk Mang Yusuf belum berhasil terkirim. Gendis baru menyadari jika sedari sore tadi Mila tak kelihatan. Mila baru sampai di rumah Heneng dan melihat seorang wanita duduk termenung mengenakan kebaya hitam di sudut ruangan. Neng muncul membawaan minuman sembari mengajak Mila untuk masuk ke kamar sang ibu. Mila terkejut karena ia mengira wanita berkebaya hitam itu adalah Ibu Neng. Saat menoleh ke kamar belakang, sosok wanita hitam menghilang begitu saja. Gendis kesal mengetahui Mila pergi diam-diam. Melihat kondisi dusun yang semakin menyeramkan, Gendis menegaskan jika mereka tidak bisa menolong semua orang dengan keterbatasan yang ada. Ia kecewa dengan keputusan Mila yang mengambil keputusan sendiri tanpa pamit. Gendis meminta bantuan Cecep dan Deden untuk menemaninya menjemput Mila di rumahnya Neng. Sementara itu Puput ditinggalkan sendirian untuk menjaga pasien di bangsal rawat. Setelah mereka semua pergi, Puput memeriksa pasiennya yang ketakutan. Seorang pasien wanita menatap ke arah gudang penyimpanan mayat. Puput menyalakan lampu minyak di gudang itu agar tidak terlalu gelap dan sedikit bercahaya. Ia sempat ragu jika ada mayat yang sebenarnya masih hidup di gudang itu. Puput memeriksa satu persatu dari semua mayat di sana. Mayat wanita dikonfirmasi meninggal, begitu juga dengan mayat pria serta anak-anak. Tak disangka sekelibat bayangan hitam melintas di luar jendela gudang itu. Puput mulai merasakan kehadiran makhluk dari dunia lain. Nahasnya pintu gudang terkunci dengan sendirinya meninggalkan Puput bersama para pocong. Puput terpaksa mendobrak pintu itu sampai rusak dan berlari menjauh. Namun kakinya diseret oleh entitas tak terlihat. Puput dikurung di dalam gudang dengan potongan kepala yang mencuat keluar. Sementara itu Mila baru selesai merawat luka di sekujur tubuh Ceimah. Ia membujuk Ceimah untuk ikut ke bangsal agar lukanya bisa dibersihkan setiap harinya. Ceimah menolak dan berkata jika ia mati nanti ia akan ditinggalkan sendirian. Sebelum Mila pergi, Ceimah berpesan agar dimakamkan satu liang lahat dengan suaminya yang sudah pergi mendahului. Dengan berat hati Mila pamit pergi dan meninggalkan Neng bersama sang ibu. Karena hari sudah malam, Mila memilih pulang sendiri tanpa diantarkan. Neng ikut mengantar sampai depan rumah dan bersiul. Setelah mendengar siulan warga, Mila tampak kebingungan dan berkata jika siul di malam hari termasuk perbuatan yang dilarang.
Neng lalu menjelaskan jika siulan adalah penghormatan pada mereka yang telah tiada. Semua orang di dusun selalu bersiul ketika ada orang yang mati. Mereka juga percaya dengan mitos payung yang dibuka di dalam ruangan. Neng hanya menaikkan pundak sembari melangkah masuk ke dalam rumah. Hati-hati teh. Mila pun jalan kaki menyusuri hutan untuk kembali ke rumah Hinap. Setelah melewati jembatan bambu, Mila masih terus berjalan lurus hingga melewati jembatan itu lagi. Seiring langkah kaki yang berjalan cepat, Mila berulang kali melewati jembatan bambu yang sama hingga akhirnya menyadari ada yang salah dengan hutan. Mila pun lari ketakutan namun tiba. Mila terbangun di rumah Hinap terkejut melihat Cecep yang duduk tepat di samping ranjang. Cecep bersama Deden dan Gendis berhasil menemukan Mila yang sedang pingsan di dalam hutan bambu. Mila berteriak histeris jika ia melihat banyak pocong ada di dalam hutan. Cecep pun berkata jika ia juga pernah diperlihatkan penampakan pocong di dusun itu. Ternyata Gendis menemukan tubuh Puput tergeletak tak bernyawa di gudang mayat dengan separuh wajah terpisah. Pagi harinya mereka memandikan jasad Puput dan mengkafaninya. Belum ada kabar teh. Cecep memimpin doa dengan bacaan Al-Fatihah. Gendis yang ketakutan lari ke kamar untuk mengemasi barang-barang. Ia bertekad kuat untuk kembali ke kota bagaimanapun caranya. Mila berusaha membujuk Gendis untuk bertahan sebentar lagi di dusun sembari menunggu bantuan datang. Gendis malah menyalahkan Mila yang pergi tanpa pamit hingga akhirnya Puput yang jadi tumbal. Mila tak terima disalahkan begitu saja dan berbalik menyalahkan Gendis bahwa yang meninggalkan Puput sendirian di bangsal adalah ide Gendis sendiri. Deden menghampiri dan berkata jika Mang Yusuf memberikan pesan hendak pergi ke dermaga nanti sore. Niat Gendis untuk meninggalkan dusun semakin kuat meski harus meninggalkan rekan relawan lainnya. Mila menangis sejadinya melihat jasad Puput yang mati dengan kondisi mengenaskan. Setelah mengubur jasad Puput, Cecep dan Deden ikut berduka hingga kesedihan yang dirasakan tampak makin dalam. Ke kota duluan. Kepikiran sama Puput. Cek Imah terbangun mendengar suara petir yang menggelegar diiringi air hujan yang deras. Cek Imah memanggil putrinya agar jendela kamar ditutup karena takut melihat pocong. Saat Neng memasak bubur di dapur, Cek Imah kembali merasa ketakutan yang teramat besar ternyata. Malam harinya Deden terbangun sendirian di rumah penjaga makam. Ia merasa gatal yang amat mengganggu di dada sebelah kiri. Saat dilihat dari cermin tampak luka kemerahan yang membentuk benjolan nanah. Ia pun bergegas keluar untuk mencari keberadaan si Cecep. Melihat temannya duduk di teras gelap-gelapan, Deden menyalakan lampu minyak yang tergantung di teras rumah. Cecep yang semula duduk di sana tiba-tiba menghilang entah kemana. Deden masuk ke dalam mendapati kasurnya sudah dihuni orang lain. Ia mengira itu adalah Cecep dan membuka selimut yang menutupi ternyata. Deden yang ketakutan berlari kencang menuju ke rumah Hinap para perawat. Ternyata Cecep masih menemani Mila di sana agar tidak sendirian menjaga pasien. Deden menunjukkan luka di dadanya sembari berkata jika ia sudah tertular wabah mematikan itu. Deden berteriak histeris karena takut mati. Saat Cecep berusaha menenangkan Deden, Neng datang dengan memberi kabar bahwa sang ibu telah tiada. Mereka langsung mengevakuasi jasad Cek Imah yang berwasiat untuk dimakamkan satu liang dengan suaminya. Cecep dan Deden membongkar makam Indra Kuswara yang merupakan suami dari Cek Imah. Sementara itu Mila membangunkan para warga dusun untuk segera pergi meninggalkan rumah. Nahasnya Mila melihat jasad penghuni rumah itu dalam keadaan tak bernyawa. Entah sudah berapa hari mereka meninggal di dalam rumah. Cecep yang mencari letak kepala mayat Indra pun terkejut mengetahui semua jasad dalam posisi terbalik yang seharusnya kepala ternyata Aki dan posisi kepala berada di ujung lainnya. Cecep keluar dari makam dan memeriksa buku tata cara penguburan jenazah milik Mang Ujang.
Ternyata selama ini ia salah menguburkan para jenazah. Di dusun itu berlaku hukum sebaliknya di mana posisi jenazah tidak boleh terbalik karena bisa menimbulkan kekacauan. Sementara itu Deden berusaha menghubungi Mang Yusuf dari atas sumur. Ia berhasil menelepon Mang Yusuf dan meminta untuk segera dijemput. Saat berbicara di telepon sumur yang licin membuat kaki Deden tak seimbang hingga ponselnya jatuh ke dalam ember. Dia lalu mengambil tongkat untuk kembali berbicara dengan Mang Yusuf. Ternyata Mang Yusuf belum jadi ke dermaga karena cuaca Ciduku masih hujan deras. Deden hendak berkata jika Gendis sudah menunggu dari siang di dermaga Ciduku. Namun saat ia duduk di pinggir sumur tiba. Di tempat lain Gendis masih berada di dalam hutan lupa dengan jalan menuju ke dermaga Ciduku. Ia seperti berputar-putar di tempat yang sama hingga terdengar suara Puput yang memanggil namanya. Ternyata hantu Puput muncul dengan lidah menjulur untuk meminta tolong pada Gendis. Ia pun lari kalang kabut meninggalkan sosok mengerikan itu. Setelah mengetahui kesalahannya Cecep berlari mencari Deden dan bertemu dengan Mila. Di jalan Cecep menjelaskan jika warga di dusun itu memiliki pamali yang berbeda dengan orang pada umumnya. Semua jasad harus dikubur dengan posisi kepala yang terbalik, jika tidak maka akan timbul masalah. Cecep meyakini semua pocong yang muncul itu disebabkan karena mereka yang salah memposisikan jenazah. Mila teringat dengan payung hitam dan siulan warga itu. Ia ikut menutup semua payung di rumah warga yang jadi penambah masalah di dusun itu. Kita harus jalan sekarang, panggil. Neng berjalan sendirian menuju ke tempat gelap di mana bayangan sosok ayah dan sang ibu berdiri di sana. Neng merindukan kedua orang tuanya itu dan berjalan terus tanpa kenal takut. Sesampainya di depan ayah dan ibu tiba. Cecep langsung membawa Neng masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di bawah kolong ranjang. Tak berselang lama pintu rumah terbuka di mana kaki pocong terlihat melompat-lompat di atas ranjang. Setelah pocong itu menghilang Cecep memberi arahan agar mereka keluar bersama-sama. Mila berhasil menemukan ponsel Deden di dekat sumur dan ternyata Deden sudah tercibur dalam sumur. Cecep menghampiri Mila untuk segera pergi dari dusun karena situasi semakin tak kondusif. Mila menangis dan berkata jika Deden sudah tiada. Ayo. Di sini Neng, kita harus pergi. Kita harus Saat hendak meninggalkan dusun itu ratusan pocong memenuhi perkampungan warga dengan tatapan tajam ke arah mereka. Neng yang menolak meninggalkan dusun langsung lari menjauhi dusun pocong itu. Sesampainya di hutan kaki Cecep tersandung hingga jatuh menyusur tanah. Dia diseret asap putih yang berubah menjadi hantu pocong. Mila menahan tangan Cecep agar tidak jatuh ke dasar liang lahat. Nahasnya pocong yang berkerumun menarik kaki Cecep terlalu kuat untuk dilawan Mila yang sendirian. Tubuh Cecep yang berada di dasar tanah langsung jadi bulan-bulanan warga pocong. Cecep berteriak kencang jika mantra pengusir pocong ada di balik buku milik Mang Ujang itu. Neng segera mengambil buku itu dan membacakan mantra dan sentak semua pocong yang muncul langsung hilang. Cecep merangkak dari bawah dibantu Neng dan Mila yang sudah sangat kelelahan. Mereka melanjutkan perjalanan sampai ke dermaga Ciduku dan naik perahu bersama Mang Yusuf. Cecep meminta Neng untuk tinggal di rumahnya bersama sang nenek. Mila bertanya simbol apa yang terpahat di dalam perahu Mang Ujang. Cecep mengartikan bahwa setiap dusun punya pantangannya masing-masing. Beberapa hari kemudian tim SAR melakukan pencarian dan mereka menyusuri hutan di dekat dusun hingga menemukan sosok Gendis yang tampak tak terawat. Gendis tampak seperti orang gila yang ketakutan saat melihat manusia. Ia berlari pergi ketika hendak ditolong tim SAR. Itu pintunya kenapa ditandain? Saya udah melanggar. Bagaimana menurut kalian untuk film ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kesimpulannya di tiap tempat ada pantangan atau pamali mereka masing-masing. Kita harus saling menghormati dan menjaga sikap apabila berkunjung atau menetap. Sebelumnya terima kasih sudah menonton, semoga kita selalu diberikan rezeki yang melimpah.
Tak lupa Mimin ingatkan untuk bantu channel ini dengan cara subscribe dan like-nya gratis. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian cerita. See you next time ya guys. Itu pintunya kenapa ditandain gitu? Saya udah melanggar adat di desa ini. Di sini Neng, kita harus pergi. Kita harus